Badai kencang yang menggulung Bahtera selebriti usai lebaran ini seolah masih belum surut. Angin kencang, hempasan ombak saling murka itu memuncak hingga Bahtera berada di ujung tanduk. Dengan aneka sebab seolah tak ada lagi yang bisa menyelamatkan kapal Bahtera mereka. Semua keputusan tinggal di juru adil. Berikut sisa-sisa kekecewaan yang akan bermuara panjang pada tuntutan hukum. Yang terbaru kemarin sidang mediasi antara aktor Ari Wibowo dengan istrinya Inge Anugrah pun sudah berada di ujung tanduk. Meski keduanya masih tinggal satu atap, tampaknya Ari sudah hakul yakin memilih berpisah. Harap semuanya lancar, kalau mereka harus berpisah baik-baik, karena silaturahmi itu harus tetap terjalin. Masih ada urusan kedepannya mengenai bagaimana membesarkan, mendidik anak-anak sampai mengantar ke jenjang perkawinan. Kita berharap semua selesai dengan baik. Dari awal saya sudah mengatakan, sudah sepakat dengan istri saya bahwa yuk kita jangan saling menjatuhkan. Kalau memang kita mau bercerai, kita berpisah baik-baik. Sementara di tengah santer kabar perceraian Ari, istrinya Inge kabarnya tengah bimbang untuk tinggal di mana setelah perceraian dengan suaminya kelak. Pasalnya selama menikah rupanya Inge tidak punya aset rumah atau apartemen untuk tinggal. Lantas benarkah pihak Ari akan menyiapkan tempat tinggal atau Ari akan memilih hengkang dari rumahnya demi anak-anaknya yang masih di bawah asuhan ibundanya? Ya karena ibunya mau pergi juga kemana, dia tidak punya tempat lagi. Ya toh, sementara apartemen yang di tempat itu adalah apartemen di mana ada kontraktor nyewa untuk selama kontraktor merenovasi rumah Pak Ari. Jadi selama rumah Pak Ari direnovasi hampir 2 tahun ini, kontraktor menyewa satu apartemen buat mereka. Jadi ada 3 kamar, 2 untuk kedua anaknya, 1 untuk mereka berdua. Jadi kalau bunyi harus keluar itu juga kemana? Dia kan tidak punya uang. Soal harta bersama, memang mereka sudah buat dalam suatu perjanjian bersama di mana Ibu Inge tidak mempunyai hak sama sekali terhadap harta yang diperoleh bersama karena semuanya itu atas nama Pak Ari. Ada 3 apartemen sama renovasi 1 rumah mewah juga. Memang itu yang kita hanya meminta supaya kalau bisa ya demi keadilan lah dari 3 unit itu bunyinya diberikan 1 supaya tinggal bersama. Kalau Pak Ari sekarang berubah bahan gugatannya itu salah. Karena apa? Di dalam gugatan itu tidak pernah menyinggung ada pihak ketiga, baik dari Pak Ari maupun Inge. Karena di dalam gugatan itu hanya menyebutkan bahwa antara Inge dan Pak Ari sudah tidak cocok lagi sejak tahun 2020. Itu menurut gugatan. Tetapi setelah kami bertanya kepada Ibu Inge, menurut dia mereka sudah tidak cocok lagi itu sejak 2018. Ya, jadi mengenai pihak ketiga kami jelas menolak. Tidak ada sama sekali. Itu tidak ada dan tidak bisa dibuktikan. Karena misalnya katakanlah kedekatan seseorang itu misalnya karena sering bertemu, belum tentu. Dari kuasa hukumnya Inge kan mengatakan tidak ada pihak campur tangan orang ketiga gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak benar adanya. Meski tak ada latar cinta segitiga atau kisruh Bahtera karena adanya orang ketiga, tapi perceraian Ari dan Inge sempat berjalan sengit hingga perang urat syaraf pun terjadi. Sementara di tempat berbeda, Inara Rusli yang semula hendak mempertahankan Bahtera meski suami telah bermain api dengan wanita idaman lain. Namun, karena sudah jengah dengan ulah mertua hingga ketiadaan itikat baik Virgon suaminya untuk menyelesaikan secara baik-baik dan malah melayangkan gugatan cerai, ia akhirnya mantap bercerai. Tak hanya mantap, Inara juga melaporkan suaminya ke pihak berwajib atas tuduhan perzinahan. Hari ini dijadwalkan Mbak Inaranya diminta keterangan
terkait laporan polisi yang pernah dibuat oleh Mbak Inara pada tanggal 6 Mei 2023 atas perkara dugaan perzinaan. Jadi ini masih nunggu Mbak Inara untuk diperiksa. Itu baru pemeriksaan awal. Maksud klarifikasi masih panjang, ya. Kita lihat dulu isi laporannya, dasar hukumnya seperti apa yang disampaikan bukti-buktinya, saksi-saksinya kami pelajari. Kalau dari klien kami intinya dari awal sih sebenarnya ingin menyelesaikan semua permasalahan ini, nggak mau ribut-ribut ya. Tapi kalau sudah masuk ke jalur hukum kan mau nggak mau klien kami harus menghadapi dan juga harus mengikuti proses hukum. Karena saya baru ketemunya seminggu lalu, jadi kita belum bicara terlalu banyak. Klien kami juga banyak kerjaan, ada beberapa di luar Jakarta, belum ketemu yang seharian penuh gitu loh. Mungkin setelah saya dapat informasi hari ini, saya akan bertemu, mungkin akan ngobrol panjang lebar lah dari hati ke hati, mungkin bersama timnya Mas Virgon dan tim kuasa hukumnya kami. Tak hanya menyeret suaminya Virgon, Inara juga menyeret wanita yang santer diduga sebagai wanita idaman lain, yakni Tenri Andisa. Inara yang sebelumnya telah meminta maaf atas somasi Tenri, kini Hakul yakin akan bertarung dengan jalur hukum atas laporannya kemarin. Lantas mungkinkah Tenri dan Virgon akan masuk dalam jeratan hukum yang dilayangkan Inara? Karena sebelumnya kan saya disomasi, diminta untuk klarifikasi dan permintaan maaf atas pencantuman nama di sosial media. Kemudian kita udah lakukan itu, ternyata masih kurang. Sampai akhirnya mereka mengajukan laporan polisi. Ya, bagaimana? Saya kan harus membela diri saya dan keluarga saya. Saya ajukan laporan polisi juga. Ya kalau nggak saya dong yang masuk. Ya alhamdulillah sih udah diproses. Ini kalau untuk Virgon itu kan suaminya Inara, mereka ada permasalahan. Nah permasalahan itu kan sudah disepakati oleh Virgon sendiri. Virgon membuat surat pernyataan. Nah, dalam surat pernyataan itu kalau dia berhubungan dengan wanita lain, dia akan melakukan perceraian. Nah, dia siap untuk bercerai sama Inara dan dia sudah melakukan itu. Kemudian dari pihak kita juga sudah melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan surat pernyataan Virgon. Nah, di dalam surat pernyataan Virgon kan disebutkan Virgon bersedia diproses secara hukum melanggar pasal 284, kan? Nah, Virgon sudah menyatakan itu, dia siap bersedia dilaporkan. Nah, kita sudah membuat laporan polisi terkait perzinaan pasal 284 sesuai dengan apa yang dinyatakan Virgon dalam surat pernyataan. Ya, ibarat pepatah tiji tibeh mati siji mati kabeh. Pepatah itu seolah mewakili sengkarut konflik antara Inara, Virgon, dan Tenri. Inara dilaporkan Tenri atas tudingan pencemaran nama baik. Inara yang sudah meminta maaf pun punya jurus untuk melaporkan Tenri, bahkan suaminya sendiri yang sebelumnya ia harapkan bisa kembali. Namun karena kasus ini makin memanas, semua pihak seolah ingin bertarung di meja hijau. Lantas siapa yang akan terjerat atau sama-sama saling terjerat? Entahlah, hanya proses hukum yang akan menentukan nanti. Memviralkan di sosial media ya, karena memang sebelumnya saya sudah minta tolong gitu sama pihak terkait untuk bantu menjembatani saya dengan suami untuk mediasi, untuk bantu menasihati suami supaya berhenti melakukan perbuatan yang asusila seperti itu gitu. Karena kan memang salah mau baik, cuman kan menurut saya lebih bahaya lagi ya kalau sampai anak saya punya maaf saudara tiri dari hasil hubungan gelap gitu.
Konflik tak kalah sengit saling berbalas tudingan perselingkuhan juga terjadi antara pasangan Yama Carlos dan istrinya Arvita. Setelah sebelumnya saat sesi preskon Kamis lalu bersama juru warta, Arvita membeberkan fakta ihwal Yama Carlos. Kini, giliran kuasa hukum Yama Carlos yang membeberkan fakta yang berbeda, terutama terkait sosok Marco yang sama sekali belum dipertemukan dengan Yama. Untuk mengusir keraguan itu, pihak pengacara akan segera membeberkan bukti petualangan asmara istri Yama dengan pria idaman lain. Terkait dengan isu perselingkuhan, sampai saat ini kan belum ada panggilan dari kepolisian untuk menyerahkan bukti-bukti terkait. Jadi kami masih menunggu panggilan resmi dulu dari pihak Polresta Bogor terkait dengan aduan ya. Itu kan delik aduan absolut. Handlik deliktik ya bahasa Belandanya. Jadi nanti tunggu panggilan kepolisian Polresta Bogor kepada klien kami atau melalui kami gitu. Nah, kalau misalnya mereka sudah memanggil, kami akan serahkan bukti-buktinya. Karena pengumpulan bukti itu kan harus formal, tidak bisa hanya serah terima aja tanpa ada berita acara pengumpulan atau pengambilan alat bukti gitu, barang bukti. Marco sampai saat ini belum pernah bertemu secara direct, secara tatap muka, wajah ke wajah dengan ayahnya klien kami, yaitu klien saya Yama Carlos. Dan kata lain, saya bawa Marco itu hanya untuk sementara aja, dan itu pun selama proses ini saya sudah menawarkan secara baik-baik, ayo kalau mau ketemu sama Marco, ayo ya bang, ya, saya banyak kok bukti-bukti chatnya, bahkan saya sudah minta ke Yama Carlos untuk bertemu empat mata baik-baik. Omong kosong. Dah, saya jawab dulu omong kosong. Nih, ketika saya di Garut, itu dia tinggalin rumah ketika saya lagi ada di Garut. Ya. Dia tinggalin WhatsApp panjang lebar, intinya dia tinggalin rumah bawa Marco dan saya disuruh tunggu surat gugatan cerai. Sekarang kita kembali ke poin niat baik-baik. Yang nggak baik-baik siapa? Kalau dia perempuan atau istri yang baik, kalau dia memang mau cerai, tunggu suaminya pulang dulu dari Garut. Karena saya tahu perceraian ini pun yang lebih sakit itu di anak, bukan saya atau bapaknya. Pasti yang lebih terluka hatinya adalah anak. Yang jadi korban adalah anak. Jadi itu juga berat di saya. Saya mau, keinginan saya itu besar, harapan saya adalah kita berakhir dengan baik-baik. Saling ancam bukti ini seolah akan terus memanasi suasana sidang. Para pihak seolah mempunyai bukti ihwal borok pasangannya. Lantas akankah kasus perceraian ini juga akan masuk ke arah tuntutan hukum lainnya yang syarat pidana? Siapa yang sebenarnya punya kebenaran dan siapa sebenarnya yang memberikan informasi yang kurang baik gitu bagi masyarakat dan bagi kita semua. Saya minta maaf karena pada akhirnya mungkin dia sakit hati sekali ya. Tapi tolonglah, kenapa malah saya jadi melihat anak itu malah dijadikan alibi dia. Kalau memang betul-betul dia sayang sama anak, dia nggak melakukan ini loh. Dia nggak melakukan, dia tidak menjelek-jelekan saya sebagai seorang perempuan sekaligus seorang ibu. Saya akan perjuangkan hak asuh Marco di saya, ya. Ya, saya akan perjuangkan mati-matian. Saya akan kejar terus sejauh mana mereka, ya. Tapi saya masih punya hati nurani, ya. Ketika Marco di saya tidak akan pernah memutus haknya dia sebagai perempuan yang pernah melahirkan Marco. Nggak akan pernah. Saya juga punya hati nurani. Buktinya kan yang dulu saya pernah bawa Marco, saya bukan untuk menceraikan dia. Ingat dong otakmu dipakai ya. Ingat dong otakmu dipakai. Saya bawa Marco bukan untuk menceraikan kamu, tapi cuma untuk memberikan kamu pelajaran.